Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di sini dalam halaqah tadabbur kita yang sudah memasuki halaqah ke-20. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, dan wabil khusus kita mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan nantinya menularkan, menyebarkan, mengajarkan, dan sekaligus sebanyak-banyak mungkin orang yang ada di sekitar kita bermanfaat kita bagi mereka, sehingga ini nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan dalam kajian sifat-sifat Bani Israel dan orang Yahudi, dan kemarin kita sampai kepada Nabi Ibrahim. Tujuan diungkapkannya kisah Nabi Ibrahim adalah supaya mereka yang selama ini mengaku-ngaku kami ini loh keturunan Yakub, kami itu begini, mereka merasa ada sandaran. Jadi ada sandaran hukumnya. Allah SWT ingin mematahkan hujah mereka, ingin mengatakan bahwa yang mereka katakan itu tidak benar. Nanti di sini akan diadu mereka. Nanti di sini kita akan belajar pada kesempatan ayat ini nanti. Am kuntum syuhada, apakah kamu waktu Yakub mau meninggal ada di situ kamu? Nanti ditantang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menadaburi pada pagi hari ini ayat 127 sampai 134, masih lanjutan pekan kemarin. Sekilas saja pekan lalu kita menadaburi ketidakrelaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan persepsi puas serta tidak rela itu berbeda-beda mereka. Karena ada susunan bahasa sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, orang-orang itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang sudah diberikan kitab, tetapi mereka tidak mengamalkan. Maka bahasa iman dan kafir itu kemarin dua-duanya disebut dalam satu ayat. Dan terakhir cobaan-cobaan dan tangga-tangga menuju kepemimpinan atau ketokohan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di sini disebut sebagai imamah. Imam itu aspeknya 3 setidaknya, yaitu kepemimpinan dan amam, dia selalu di depan menjadi contoh, serta ada umumah. Umumah itu adalah keibuan, yaitu mengayomi, merawat, menumbuhkan, dan bukan merusak. 3 hal itu dipenuhi Nabi Ibrahim, dan pemimpin yang baik itu bisa meregenerasi, sehingga akhirnya berdoa dan mendoakan serta memacu orang-orang yang datang setelahnya untuk menggantikannya sebagai orang yang lebih baik. Itu kira-kira yang kita tadabburi pekan lalu, dan kita akan menyambung ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ayat ini menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memilih kata al-qawaid. Wa idh yarfa'u, ketika Ibrahim mengangkat. Yarfa' di sini mengangkat, membangun tapi mengangkat. Al-qawaid itu adalah al-asas atau fondasi dari Baitullahil Haram. Seolah-olah menandakan bahwa Nabi Ibrahim itu melanjutkan. Jadi kalau fondasi itu sudah ada, kalau sekarang di Jakarta kita lihat monorail itu tiang-tiangnya sudah ada, ketika sekarang dibangun itulah disebut dengan yarfa. Jadi melanjutkan, tidak. Nah, pertanyaannya, siapakah yang membuat al-qawaid atau jam'u qaidah? Itu fondasi itu. Dalam sebuah hadis, dan hadisnya ini sahih, bahwa yang membangun atau membuat fondasi Masjidil Haram itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita kemarin sudah membahas bahwa yang disebut masjid di zaman dulu itu tidak identik dengan bangunan. Masjid itu adalah tempat sujud. Nah, kemarin kita sudah membahas
bahwa wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadi tidak kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, tapi di sekitar itu kita jadikan sholat. Atau dalam sebuah athar atau hadis, jadikanlah rumah kalian masjid atau musola. Itu berarti kita juga jangan tidak pernah sholat di rumah, sholat sunnah maksudnya. Sholat wajib kita sunnahkan di muakkad, sunnah muakkad itu kita berjamaah. Tetapi jangan pernah kita tidak sholat di rumah, supaya rumah kita menjadi masjid. Nah, maka sebanyak mungkin rumah kita itu kita injak, kita jadikan tempat-tempat sholat. Ya, sholat malam kita, ya, orang tidak ada kan, kadang di ruang tamu. Nanti kita jadikan di ruang kerja kita, di ruang belajar, di ruang tengah, di kamar anak kita, di kamar kita. Jadi kita putar. Jadi tempat sholat itu ada di mana-mana. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata Nabi Adam itu membuat basisnya, membuat fondasinya. Dan Nabi Ibrahim itu yang mengangkat dan meninggikan. Jadi kalau ditanya Ka'bah, Masjidil Haram, siapa yang membuatnya? Nah, ini pertanyaan inilah yang menjadi ikhtilaf para ulama. Mereka mengatakan yang membuat ya Nabi Ibrahim secara fisik, tapi yang membuat secara fondasi Nabi Adam. Karena disitulah mereka berjamaah, disitulah mereka sholat, disitulah mereka menjadikan sentra. Ya, ini karena masjid tertua di dunia ini, ya, Masjidil Haram. Ya, lalu yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Di antara keduanya itu jaraknya dibangun 40 tahun. Dalam sebuah hadis disebutkan demikian. Meskipun ada beberapa mufassir dan tidak sedikit mengatakan bukan Nabi Adam, tapi Nabi Ibrahim yang membangun fisiknya, Nabi Ibrahim. Dan nantinya Ka'bah yang kita lihat sampai sekarang ini itu sudah mengalami beberapa pemugaran. Nah, karena nanti juga ada banjir, ya kan? Dan di zaman Rasulullah SAW sendiri kisahnya terkenal ya. Kemudian beliau sebelum menjadi nabi itu dibangun Ka'bah dan kemudian terjadi ikhtilaf siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Saya kira itu Bapak sudah pernah mendengarnya. Dan Hajar Aswad itu sendiri adalah batu dari surga dalam sebuah riwayat ya, tapi Al-Fakir belum meneliti kesahihannya. Dibawa oleh Jibril tapi kemudian hilang di telan bumi ketika ada tufan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kemudian oleh Nabi Ibrahim ditemukan dan ditempellah di situ. Nah, jadi ini simbol. Makanya Umar bin Khattab suatu ketika mengikuti Rasulullah SAW, dia bilang gini, kamu itu batu seperti batu biasa yang lainnya, tidak mendatangkan kemanfaatan, tidak mendatangkan keuntungan atau bahaya. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, bahasa kita nggak bakal sudi saya mencium kamu. Kenapa? Itu simbol. Jadi orang yang mengira kita sholat menghadap Ka'bah itu kita sama dengan orang yang menyembah berhala, itu juga tidak tahu. Itu arah untuk menyatukan. Coba kita bayangkan seandainya tidak ada arah kiblat. Orang ada arah kiblat aja kalau kita jalan-jalan kalau saya pulang kampung, itu di musola-musola di jalan, itu kadang orang tidak mau dia menunggu orang lain untuk sholat jamaah, dia sholat sendiri-sendiri. Itu artinya dia tidak bisa disatukan. Tapi semuanya masih untung, ngadep kiblatnya sama. Coba kalau seandainya nggak ada, nanti yang satu bisa ke selatan, yang satu bisa ke utara. Jadi ini adalah panduan. Jadi panduan ini Allah yang menentukan dan simbol-simbol ini juga Allah yang membuat. Nah, yang menarik adalah kata-kata wa Ismail. Harusnya kalau di dalam arti kalau kita terjemahkan, coba bapak-bapak dan ibu-ibu baca terjemahnya, itu nggak terasa. Artinya apa? Dan ketika Ibrahim serta Ismail membangun Ka'bah atau membangun Baitillahil Haram, padahal susunannya dalam bahasa Arab itu beda. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan kemudian dilanjutkan oleh Ismail. Nah, maka jumhur ulama mengatakan membangun Ka'bah dan nanti Masjidil Haram itu tidak dilakukan bersama anaknya, tapi dilakukan sendiri oleh Nabi Ibrahim, tapi nanti dilanjutkan oleh anaknya memelihara, membersihkan. Tetapi pada saat membangun Ismail itu ditunjukkan. Jadi Ismail tidak ikut-ikutan. Tetapi ada yang menafsirkan dan itu boleh. Karena pada saat membangun Ka'bah ini Ismail sudah cukup besar.
cuman belum dewasa. Jadi ketika membangun itu ada yang memvisualisasikan Nabi Ismail itu yang ngambilin batu bata, Nabi Ismail yang membawa pasir, Nabi Ismail, tetapi fungsi insinyurnya yang membuat meletakkan ya jadi tukangnya sekaligus, karena memang pada waktu itu juga bisa tidak, orang juga terbatas di tempat itu kan tidak ada orang selain mereka. Itu yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi rahasia kenapa Ismail itu diletakkan tidak langsung di belakang Nabi Ibrahim, itu yang menarik, bahwa setelah Ibrahim meninggal dan tidak ke situ lagi, Ismail yang memelihara. Dan ini menandakan kalau kita rajin sholat ke masjid, jangan lupa kita punya anak, ya, dicicil mendidik anak, mengenalkan bahwa masjid fungsinya adalah bla bla bla. Ketika sudah cukup, kita bawa anak kita ke masjid. Tapi jangan hanya dibawa, diajari juga etikanya di masjid. Masjid bukan tempat bermain. Masjid kalau nanti kamu di sana digodain sama teman kamu, apa yang harus dilakukan. Nah itu bagian. Kenapa? Nanti suatu ketika kita sudah meninggal, anak kita ke masjidnya bukan terpaksa, tetapi ke masjidnya adalah tadi, dia sama dengan bapaknya. Nah ini bahkan kalau seandainya wah saya sudah menikmati membersihkan dan sebagainya masjid, maka nanti anaknya kalau bisa melanjutkan. Oh berarti suruh anaknya tetap jadi marbot. Oh itu istilah kita. Tapi memakmurkan masjid itu wajib. Dan ketika kita bisa serta puas, jangan sampai anak kita nanti menjauhi masjid. Itu filosofinya. Dan ini doanya luar biasa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah yang kami lakukan. Dari membangun, memakmurkan, menghidupkan, membersihkan, memelihara, mengajak orang ke masjid, itu terimalah kami. Terimalah amal kami. Innaka antas sami'ul alim. Yang dipilih adalah as-sami' dan al-alim. Engkau maha mendengar. Seandainya yang kami lakukan, dan alim, seandainya yang kami lakukan tidak diketahui orang, tidak apa-apa. Yang maha mendengar dan mengetahui itu Allah SWT. Ada kalanya orang memakmurkan masjid, tapi dia tidak tahu. Orang lain tidak tahu, dan itu tidak penting. Yang terpenting adalah Allah mendengar dan mengetahuinya. Nah kalau orang yang azan setiap hari sudah nggak usah innaka antas samiul alim, manusia juga dengar karena dia yang dipanggil. Nah orang yang azan juga sama saja, itu bagian dari memakmurkan masjid. Nanti ada hadisnya, yang azan terbiasa azan di hari kiamat akan lehernya panjang. Nah, tapi sebagian orang mengatakan, kayak jerapah dong, mengerikan. Oh itu lain, artinya rahmat di situ berleher panjang itu bukan berarti kayak jerapah. Itu lain waktu mungkin kita tadabburi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa kedua, ini doanya lanjutan ya Bapak-bapak. Pekan lalu sudah ada doa-doanya, ini lanjutan. Setelah Rabbana taqabbal minna, penting sekali ya. Setiap kita amal jangan terlalu percaya diri bahwa saya sudah berbuat baik. Iya kalau diterima. Kita tidak tahu salat kita diterima atau tidak. Jadi ibarat kata gini, ini saya bersedekah dengan Bapak, tolong diterima. Jadi nggak boleh kita sombong. Ini ambil Pak, 100.000. Jangan sombong, kita nggak boleh. Bisa jadi orang itu tidak mau nerima 100.000 kita. Makanya Rabbana taqabbal minna itu bentuk kerendahan hati supaya kita nggak sombong. Hatta kepada Allah, kepada orang pun nggak boleh kita sombong. Mohon maaf, ini ada sedekah dari saya, tolong diterima. Itu juga untuk supaya dia tidak merasa kita rendahkan. Karena bentuk sedekah seperti itu kembalinya bukan ke dia tapi ke kita. Sama juga dengan Allah. Rabbana taqabbal minna itu tidak untuk Allah, kepentingannya adalah untuk kita. Nah, doa yang kedua, waj'alna muslimaini laka. Jadikan kami dua orang muslim. Ini pekan ini kita akan membahas, setelah berkali-kali kita bahas kafirun, munafikun, zalimun, fasikun dan sebagainya. Pada pekan ini adalah pekan muslim. Ada rahasia di dalam halaman ini, Islam dan muslim diulang berkali-kali. Nanti kita akan hitung setelah kita baca semuanya. Jadikan kami dua orang muslim. Bukan hanya muslim secara identitas, tapi dua orang yang betul-betul menyerahkan dirinya kepadamu. Wa min dzurriyyatina. Ini sama sekali tidak pernah dilupakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu jangka panjang. Dia kalau bisa semua keturunannya itu orbitnya sama.
orbit ketaatannya sama. Dan lihat, setelah muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, menjadi ummah, menjadi golongan, menjadi sekelompok, menjadi orang-orang yang tidak ada yang tidak menyembah kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkan kami cara beribadah kepadamu. Di sini berbeda-beda ya. Wa arina manasikana itu tunjukkan manasik, itu ada yang bilang haji. Karena Nabi Adam juga haji. Semua nabi-nabi itu haji, cuman caranya beda-beda. Dan wa arina manasikana, ada yang mengatakan ini doa. Dan yang dilakukan Nabi Ibrahim diabadikan. Ya kan, rangkaian ibadah haji itu kan tidak ada seorang pun yang naik haji kecuali dia napak tilas sejarahnya Nabi Ibrahim. Jadi ini artinya sangat panjang. Tunjukkan kami ini cara beribadah, bukan berarti sebelum itu nggak tahu, tapi tunjukkan manasik haji. Kalau kata-kata manasik itu identiknya dengan haji. Ada juga yang mengatakan doa ini sama dengan doa dalam surat Asy-Syu'ara. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku orang-orang yang disebut setelahku. Disebut itu bukan dia bangga dan sombong, bukan. Disebut itu didoakan. Orang kalau baik, ya bagi dia nggak terlalu penting. Saya dipuji-puji setelah saya mati, nggak ada gunanya, toh saya nggak bisa mendengarkan pujian itu. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, itu jadikan orang-orang setelah aku meninggal itu menyebut dengan baik, dan itu artinya kan mendoakan ya. Maka di sini wa arina manasikana itu juga ada yang menafsirkan dijadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai manasik yang dicontoh orang setelah kami. Itu artinya berbeda-beda. Silahkan Bapak nanti mungkin bisa merujuk dan bisa mengambil salah satu arti yang ada di situ tanpa ada yang merojihkan ya. Para sebagian mufassirin itu membentangkan arti yang luas. Atau wa arina manasikana itu juga ada yang mengatakan, katanya kamu menyuruh saya menyembelih, gimana caranya? Tunjukkan caranya. Doanya seperti apa? Ada yang mengatakan gitu, nyembelih anaknya. Jadi ini artinya sangat luas. Cuman pendapat terakhir itu lemah karena membangun Ka'bah dengan perintah menyembelih itu duluan perintah menyembelih itu. Ada yang mengatakan demikian. Nah, yang menarik Bapak-bapak, ada kata-kata wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, ampunilah kami. Jadi yang menarik kan biasanya kalau orang melakukan ini kan habis melakukan kejahatan. Kita habis mencuri, habis menyakitin orang tua, kemudian habis tidak baik dengan anak kita. Ya wa tub alaina gampang, wajar. Tapi ini habis bangun Ka'bah, habis melakukan kebaikan, wa tub alaina, terimalah taubat kami. Itu yang menarik. Ternyata taubat itu dibutuhkan tidak hanya untuk menutupi kesalahan atau untuk memperbaiki kesalahan, tetapi taubat dilakukan untuk menyempurnakan kebaikan. Filosofinya gampang. Setelah assalamualaikum kanan dan kiri, selesai sholat, yang kita baca pertama kali apa? Istighfar. Istighfar itu artinya adalah kita memohon ampunan. Loh, emang habis melakukan maksiat? Tidak. Itu penyempurnaan. Kita membutuhkan taubat. Dalam surat Ghafir Allah dua sifatnya digabung jadi satu. Ghafiridz dzambi wa qabilit taub. Yaitu Allah yang menutup dosa dan yang menyempurnakan sifatnya sebagai penerima taubat. Artinya manusia itu pasti dalam hidupnya ada kalanya berbuat dosa pertama kali. Jenis dosa apapun ada kemungkinan dia terjerumus ke situ. Tapi ketika kita melakukan pertama kali, Allah kemungkinan besar tidak membuka aib kita. Biasanya kalau aib dibongkar itu setelah kesekian kali. Ya kalau ada berarti apes dia. Cuman biasanya tidak. Dan qabilit taub, penerima taubat, kalau kita ikuti tutupnya Allah terhadap aib kita dengan taubat, itu Allah sangat senang sekali. Dalam hadis Muslim kan diceritakan, Inallah, sesungguhnya Allah itu bahagia, la fariha bi taubati abdi, dengan taubat hambanya, dan bahagianya itu melebihi seorang musafir yang membawa onta di tengah padang pasir, ontanya hilang. Dia udah nyari kemana-mana, onta dengan perbekalannya itu hilang, nggak dapat sampai dia hampir mati di situ. Di saat-saat dia hampir mati, datang ontanya dengan perbekalan utuh. Lalu dia makan, kemudian dia minum. Setelah itu dia bersyukur kepada Allah, tapi salah ngucapnya. Di hadis itu disebutkan dia bersyukurnya begini, Anta abdi wa ana rabbuk. Jadi engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Itu kan salah, harusnya kan
anta rabbi wa ana abduk. Jadi engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ini saking dia bahagia salah. Nah, Allah itu lebih bahagia dari orang yang seperti ini ketika seorang hambanya bertaubat kembali kepadanya. Nah, ini maka taubat itu menyempurnakan, bukan menutup atau menghapus dosa saja. Yang kedua, doanya menarik. Ini doa jangka panjang semuanya. Jadi penting kita punya doa nafas berpikir panjang. Lihat, ini doanya luar biasa. Baru terrealisasi doa berikutnya itu bukan hanya setelah berabad-abad, tapi setelah ribuan tahun. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, Tuhan kami, utuslah utusanmu, utuslah rasul kecintaanmu dari kalangan mereka, bukan orang asing ya. Yatlu alaihim, yang membacakan dengan sabar ayat-ayatmu kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka isi kitabmu, wal hikmata, dan hikmah kenabiannya. Hikmah artinya luas. Wa yuzakkihim, ini menarik. Yuzakkihim itu menyucikan bukan hanya sekedar mengajak kebaikan, tapi mendoakan mereka. Sebagian yang dilupakan para dai pada saat dia mengajak mad'unya, orang-orang yang didakwahi, itu satu kadang dia lupa, mendoakan mereka. Menyucikan mereka itu artinya beristighfar untuk mereka. Pernah nggak kita berdoa setelah kita ngajak orang baik? Oh, ini orang nggak mau saya ajak baik. Pernah nggak kemudian, ya Allah ampuni salahnya, ya Allah tunjukkan jalannya, ya Allah sucikan dia. Yang ada kan malah jengkel kita, ini orang bebel banget, saya sudah ngajak, sudah sabar, udahlah tinggal aja. Itu yang terjadi. Kita kurang sabar. Belajarlah dari Nabi Nuh alaihissalam. Pengikutnya tidak lebih dari 100, hampir tidak ada yang mengatakan lebih dari 100. Maksimal mengatakan 80, 100 pun tidak ada yang mengatakan. Tapi itu hasil dakwah 950 tahun. Kesabarannya luar biasa. Tentu kita tidak itu yang kita ingin. Ya, saya yang penting masa berdakwah apa adanya. Nah, padahal dakwah di era modern itu bisa efektif ya, dengan menggunakan cara-cara yang kita ketahui sekarang. Itu namanya juga ikhtiar ya. Nah itu ya, jadi doanya sangat panjang sekali. Kalau orang sekarang kan dia paling berpikir untuk dia dan anaknya atau cucunya paling banter. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Kita harusnya berdoa, ya Allah jadikanlah orang-orang kampung ini kau pelihara imannya sampai bertahun-tahun yang akan datang. Jangan sampai berubah di sini masjidmu kosong. Apalagi jangan sampai suatu ketika masjidnya digusur, diganti apartemen. Nah itu juga boleh nggak kita doa? Harus kita berdoa seperti itu. Jangan sampai untuk diri kita. Ya Allah, jangan sampai masjid atau musola di kampung kami ya Allah digusur. Atau yang jangan sampai masjid di kampung kami sepi ya Allah. Nah itu juga boleh, itu doa jangka panjang. Nah kemudian baru di sini Allah berbicara. Kalau tadi itu doa Nabi Ibrahim, Allah berbicara. Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sesungguhnya orang yang menjauhi, orang yang membenci, orang yang berpaling dari millah Ibrahim, dari keyakinan, dari agama Ibrahim, itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang safiha nafsah, orang yang merendahkan dirinya sendiri, orang bodoh, orang yang tidak tahu kualitas dirinya sendiri. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang memiliki pola pikir seperti Nabi Ibrahim. Dia mencontohkan imam ya. Imam itu kan tidak ada yang dianya disalib. Dia baca Al-Quran, didengar. Kalau salah baru dibenerin. Dan benerinnya pun caranya sopan banget. Gak ada orang, oh itu salah itu. Gak ada, batal sholatnya. Batal. Cara mengingatkannya juga sopan. Bertasbih ya. Kalau perempuan dengan menepuk telapak tangan. Kemudian yang menarik adalah tidak boleh kita berada secara fisik di depan imam. Semuanya harus berada di belakangnya. Kalaupun berdua itu lebih sedikit ke belakang, beberapa senti. Kalau kemudian kita melakukan gerakan tidak boleh menyamai, harus setelahnya. Ini luar biasa, berarti dia dicontoh. Nabi Ibrahim membuat contoh, anaknya ngikutin. Dan setelah itu membuat itu ruh keluarganya, dzurriyyah bahasa Ibrahim itu. Makanya inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim yang satu itu disebut di dalam Al-Quran ummah. Kualitasnya sama dengan satu umat.
Nah, itu kan tempo hari sudah kita tadaburi ya, pernah ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu kan filosofinya bukan satu malam lebih baik dari 1000 malam, tapi satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Itu artinya satu orang yang berkualitas seperti Al-Quran lebih baik dari 1000 komunitas, bukan 1000 person. Nah, ini filosofinya seperti itu. Nah, orang yang menjauhi, tidak mau mempelajari sirah itu, tidak meniru, itu kecuali orang yang bodoh saja. Kenapa? Wala qad istafainahu fid dunya. Dia adalah orang pilihan kami di dunia, kata Allah. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia nantinya di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Laminas salihin itu jaminan Allah. Ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Nah, baru di sini letak pujian sekaligus nanti akan mengkritik Bani Israel. Idz qala lahu rabbuhu aslim, dimulai Ibrahim, jangan pernah kamu menolak. Mana aslim itu berislamlah, itu kamu saya suruh nyembelih, sembelih. Suruh khitan, khitan. Itu kan Nabi Ibrahim gitu. Disuruh khitan pada saat usianya sudah tua. Di saat tidak ada di situ alat-alat modern. Makanya satu ketika kita pernah ya bapak-bapak mendengar ya, Nabi Ibrahim itu khitannya kan dengan batu ya. Ada yang bilang kok menggunakan batu seperti itu? Kan ada Israiliyat. Kita sering dengar, oh mungkin karena sudah keras lagi kulitnya. Bukan. Ketika ditanya, kenapa engkau menggunakan batu Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawabnya, karena kalau saya tunda mencari alat yang lain yang lebih baik, saya khawatir tidak menyegerakan melakukan perintahmu. Maka cintamu kepadaku akan berkurang kualitasnya. Jadi alasannya bukan di permasalahan teknis, tapi alasannya segera melakukan itu. Disuruh nyembelih, segera dilakukan. Kan sama dengan tahwil kiblah yang tempo hari kita tadaburi ya. Itu terjadi di dalam salat asar, tapi Rasul tidak, sallallahu alaihi wasallam, tidak menunda di salat maghrib, tapi dilakukan di saat itu juga. Maka saat kita melakukan perintah, jangan ditunda-tunda. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, aslim langsung qala aslamtu, aku berislam li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Tuhan yang memiliki semua alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, semua alam yang benda hidup dan benda-benda tidak hidup. Karena semuanya itu bertasbih. Tempo hari sudah kita bahas ya tentang tasbih ya. Nah, ini luar biasa, dan yang dilakukan Ibrahim, lihat. Wa wassa Ibrahimu wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim itu memberikan wasiat sebelum dia meninggal kepada anak-anaknya, dan demikian juga Yakub. Nah, kenapa Yakub di sini ingin menghantam orang-orang Yahudi yang sok tahu, yang mengatakan oh nggak masuk surga kecuali kami, atau yang tempo hari kita pelajari lan tamassanan naru illa ayyama ma'duda, itu oh kami kalaupun sejelek-jelek kami masuk neraka ya paling sehari 2 hari. Itu di sini dikatakan Allah. Coba kamu baca ceritanya Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya juga Yakub. Apa kata Yakub kepada anak-anaknya? Ya bani ya innallaha istafa lakumuddin. Allah telah memilihkan agama bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu kan kalau dibalik, kalau mau nggak Islam ya, kalau boleh kamu nggak Islam tapi jangan mati. Bisa nggak orang? Fala tamutunna illa wa antum muslimun, itu dibaliknya gini. Ya boleh kamu nggak Islam tapi jangan mati. Bisa nggak orang nggak mati? Nggak bisa. Sama dengan begini. Jangan kamu pernah masuk rumah kecuali bawa Al-Quran. Ya, kalau saya jangan pernah masuk ruangan ini tanpa membawa Al-Quran. Boleh nggak saya nggak bawa Al-Quran? Boleh, tapi berarti ya jangan masuk. Ya, boleh nggak saya nggak Islam? Boleh, tapi jangan mati. Bisa nggak? Nggak mungkin. Kalau tadi kita nggak masuk rumah bisa. Kenapa? Karena itu bukan lazim masuk rumah kan. Tapi ketika wala tamutunna, tidak mungkin orang nggak mati. Ya. Seperti kita, nggak mungkin orang nggak makan. Berarti jangan pernah kita makan kecuali yang halal. Boleh nggak saya makan yang haram? Lah boleh tapi jangan dimakan. Lah gimana ceritanya? Nggak bisa. Berarti jangan makan kecuali yang halal. Itu sama dengan perintah jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita berada di orbit itu. Bukan yang ditekankan Allah, bukan tamutunannya, bukan matinya. Kenapa? Mati itu pasti. Sama tempo hari kita membicarakan rizki Allah itu pasti kepada kita.
Yang tidak pasti apa? Cara kita mendapat rezeki itu. Sebagian orang memilih dengan cara haram, sebagian lagi memilih dengan cara yang syubhat, sebagian lagi memilih dengan cara halal. Nah, cara kita memilih itulah disebut dengan ikhtiar kita. Kalau takdir kita, rezekinya sudah ada, maka jemputlah dengan cara yang baik. Ini sama. Takdir kematian kita, oh sudah ada. Nah, sekarang illa wa antum muslimunya itu ikhtiar dari kita. Ini diulang lagi ya. Coba dari atas tadi, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Kemudian doa kepada keturunan wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Kemudian idz qala lahu rabbuhu aslim, kemudian lagi aslamtu lirabbil alamin. Di sini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sejatinya muslim itu apa? Muslim itu yang sekarang dijadikan agama, itu salah kalau kita katakan agama Islam itu agamanya umat Nabi Muhammad, agama Yahudi adalah agama kaumnya Nabi Musa, dan agama Nasrani adalah agama kaumnya Nabi Isa. Salah. Meskipun nanti tapi memang sulit ya, ketika anak kita mendapatkan pelajaran itu disebut dengan agama samawi ya. Padahal sesungguhnya agama samawi itu agama tauhid. Jadi itu agak sulit kita sekarang mau mengajarkan anak kita. Di buku-buku pelajaran itu Yahudi disebut sebagai agama, kemudian Nasrani disebut sebagai agama. Ya sudah, karena mereka sudah terjadi, sudah disorientasi. Kita nggak bisa, dan kita bukan berarti mengakui, tapi itu memang ada orang berkeyakinan demikian, dan lebih dari itu ada. Tapi kita sering menyebutnya ini agama samawi karena aslinya sama. Betul, aslinya sama, yaitu Islam. Nah, Islam itu apa? Berserah diri kepada Allah, tidak menolak. Maka Islam itu artinya apa? Menyerahlah. Menyerah itu artinya apa? Ya terserah mau kamu apain. Jadi aslim itu menyerah kamu Ibrahim, labbaik ya Rabb. Nah, disuruh apa siap? Disuruh ini, disuruh itu siap. Orang haji itu coba. Orang haji itu adalah ibadah fisik. Tidak ada ibadah kata-kata. Seandainya ada orang pergi haji mu'allaf, tidak bisa baca apa-apa. Dia di sana tawaf muter aja nggak ngomong, sah. Kemudian lari-lari kecil sa'i, sah. Habis itu dia wukuf di situ bengong aja, nggak tahu apa yang dia baca, sah wukufnya. Bermalam di Musdalifah, kemudian dia tawaf ifadah, kemudian lempar jamarat, cukur, sah hajinya. Padahal dia nggak baca satu kata-kata pun. Kenapa? Nggak bisa baca apa-apa. Kenapa? Ibadah haji itu rukun fisik, bukan seperti sholat ada yang dibaca. Nah, sholat nggak baca Fatihah, nggak sah sholatnya. Lah saya nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa itu pengecualian. Nah, dia akan belajar sholat. Nah, karena dia mu'allaf misalnya. Nah, ini beda. Itu bentuk ketundukan. Dipindah ke wukuf, labbaik ya Rabb. Kamu diam di situ, labbaik ya Rabb. Sama ini, aslim. Itu bentuk penyerahan. Totalitas kita menyerah kepada Allah. Itu Islam. Islam yang sesungguhnya itu. Baru kita larikan ke sana. Islam dalam bentuk agama simbol yang sekarang kita peluk gitu ya. Dalam KTP agama Islam. Itu sejatinya Islam ini sama dengan Islamnya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian yang menarik, ini yang tadi Al-Fakir bacakan. Am kuntum syuhada. Dan tadi cerita, kemudian Allah memuji sekarang kepada Bani Israel. Bani Israel itu umum ya, semua ya, termasuk orang Nasrani. Nasrani itu juga Bani Israel, cuman orientasinya berbeda. Kalau tadi mengkultuskan, meniadakan pengultusan dan membunuhi para nabi itu Yahudi. Kalau Nasrani sebaliknya, dia terlalu mengkultuskan Isa, dan sehingga diangkat sebagai anak Tuhan. Am kuntum syuhada, apakah kalian memang lihat ketika Yakub sedang sakarat ya, hadara Yakub al-maut, itu sedang menunggu kematiannya. Idz qala li banihi, yang dia katakan kepada anak-anaknya itu apa? Coba kamu tahu nggak? Nah, ini dikasih tahu sama Allah. Dia mengatakan ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak sudah mati, kalian nih, kalau kita kan pada rukun ya, jangan bertengkar, itu gitu kan biasa kan. Tapi yang pertama kali diwasiatkan oleh Yakub kepada anak-anaknya ini, ma ta'buduna min ba'di. Tidak perintah ditanya, kamu nanti kalau bapak nggak ada, apa yang disembah? Langsung qalu na'bud, kami jangan cemas bapakku, kami insyaallah menyembah ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, di closing di sini. Esensi Islam itu adalah tauhid. Di agama tauhid.
Jadi ketika nanti engkau meninggal Bapak, tenang, kami ini akan menyembah Tuhan yang sama. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah kisah dari umat terdahulu, qad khalat laha ma kasabat, mendapatkan balasan dari yang telah dilakukan, dan kalian orang-orang Yahudi akan dibalas Allah. Walakum ma kasabtum, itu masih ada kaitannya dengan am kuntum syuhada. Sama dengan umat Islam. Kita pernah memiliki masa lalu cerita-cerita umat sebelum kita. Tapi mereka mendapatkan pahala dan balasan di sisi Allah. Kita juga kelak akan mendapatkannya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kita sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Itu di luar tanggung jawab kita. Termasuk yang akan datang. Kita tidak bisa bertanggung jawab. Kecuali kita memberikan contoh yang buruk dan diikuti. Itu kita juga akan termasuk nantinya saling mempersalahkan kalau kita tidak beriman. Karena keterbatasan waktu, Al-Fakir cukupkan sekian saja. Nanti kita bisa lanjutkan jika bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan mau mendiskusikan setelah kita tutup forum secara resmi. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ada satu hal yang menarik, lanjutan dari kisah wasiat keimanan ini ya, sebagaimana Nabi Yusuf. Nanti kita diskusikan pekan depan apa yang dimaksud dengan al-asbat, kemudian diulang-ulangnya ayat ini, kemudian termasuk juga yang penting adalah nanti kita membahas sibghah atau celupan. Kalau kita membuat teh, itu kenapa yang kita celup teh keluarnya teh, kita memasukkan susu kenapa itu berubah menjadi susu, hakikat air itu apa. Kita nggak pernah kan teh celup kemudian tiba-tiba jadi es cendol, kan nggak ada itu cerita. Buat kopi diaduk tiba-tiba jadi susu, nggak ada. Menaruh susu tiba-tiba kita berharap jadi sirup, nggak ada. Itu sesuai dengan yang kita masukkan di gelas, itu yang kita minum. Itu nanti masuknya sibghatullah. Jadi sibghah yang terbaik itu apa, nanti insya Allah kita lanjutkan pekan depan sebagai lanjutan dari Islam. Pekan ini adalah pekan Islam. Kita, oh ternyata Islam itu begitu maksudnya. Kita menyerah, dan kemudian yang kedua finalnya Islam adalah tauhid, mengesahkan Allah SWT. Karena kita sudah berikrar, pertama kali kita ketemu di sini kita tadaburi, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya orientasi satu itu, iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah, dan seterusnya, memohon, mengeluh kepada Allah saja. Itu saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Sementara Al-Fakir tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, ja'alallahu iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.